YouTube. So, di hari ini kita mau pergi jalan-jalan ke tempat yang katanya ada 1000 tiangnya tuh loh guys. Penasaran kan? Jadi pantengin terus ya sampai akhir. Ini kita sudah nggak jauh dari tempatnya. Nih kalian bisa lihat di bagian sebelah kiri, ini adalah tempatnya, tapi bagian sekolahnya baru ke bangunannya. Jadi ini pemandangan dari luarnya. Dan langsung aja kita masuk ke dalam tempatnya. Ini dia guys tempatnya yang dibilang 1000 tiang itu loh. Jadi kita langsung aja masuk dan lihat apakah benar 1000 tiang. Check it out. Jadi pas mau masuk ketemu satu bapak-bapak ini dan kita langsung aja tanya-tanya ya. Kalau didirikannya tahun 71 Bu mulai. Kalau mulai diresmikan, mulai dipakai tahun 1980. Yang diresmikan oleh Pak Harto. Kita. Masjid ini sebetulnya namanya bukan Masjid 1000 tiang, masjidnya Masjid Agung Al-Falah. Dikarenakan masjid ini banyak tiang, jadi orang ngitungnya banyak salah, udah dibilangnya Masjid 1000 tiang. Tapi sebenarnya 1000 tiang enggak? Kalau tiang nggak sampai 1000. Oh, tapi karena tiangnya jumlahnya 232 semuanya, ke seluruh tiangnya
232. Nggak salah kalau dikali-kalian kan. Jadi Seribu Tiang kan sebetulnya bukan orang Jambi, orang luar. Wah, aku sudah ke Masjid Agung, meriam Masjid Seribu Tiang katanya. Akhirnya dalam omongan tuh sebarang Masjid Seribu Tiang. Kalau masjid yang ini kan nggak berdinding, bedanya terbuka. Belum ada masjid yang terbuka seperti Masjid Agung ini kan. Lihat aja masjidnya. Kalau masjid-masjid kan ada dinding, ada ini ya, kan. Nah, ya kalau masjid ini kan terbuka, unik ya gitu. Kalau keunikan Masjid Agungnya ada begitu besar. Masjid kan banyak besar yang terbuka. Keunikan inilah terbuka ini. Keunikannya itu terbuka sama dia tiang. Kan untuk daripada umat Islam. Berarti Jumat, salat Jumat gitu. Ya. Ini kan masjid ini kan yang punya kan provinsi. Langsung ditanamani, langsung di bawah naungan Pak Gubernur Jambi. Ini kan masjid kan pemerintah provinsi Jambi. Pemda Pemprov. Kalau tergantung, kalau sholat Jumat karena sekarang masih zamannya Covid, karena berjarak kan, jadi penuh. Tapi kalau bukan nggak ada Covid malah penuh. Kalau pas Idul Fitri biasa. Wah, Idul Fitri penuh Bu, sampai keluar orang penuh. Kalau sholat Idul Fitri itu ada membludak. Berjalan. Karena kalau sholat Jumat itu kan yang cewek tidak ikut. Iya. Kalau Idul Fitri itu semuanya Kan gabung. gabung. Selesai tanya-tanya, kita langsung aja masuk dan lihat-lihat ke dalamnya gimana sih bentuknya itu. Seperti yang kalian bisa lihat di bagian kanan dan kirinya itu, atau di bagian sekelilingnya itu dikelilingi dengan kolam ikan. Masjid ini dikenal dengan arsitektur yang sangat unik, yaitu memiliki bangunan tanpa dinding guys. Masjid ini sebenarnya mempunyai nama Masjid Agung Al-Falah, namun sering disebut dengan Seribu Tiang. Karena seperti yang kalian bisa lihat, di dalam ruangan ini banyak banget tiang-tiangnya, namun orang suka salah hitung jadi bilangnya 1000 tiang. Masjid ini masjid terbesar yang ada di Jambi. Lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan sejarawan Jambi, yaitu Junaidi T. Nur, bahwa Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas istana tanah pilih dari Sultan Taha Syaifuddin. Dan pada tahun 1858 saat terpilih menjadi sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Taha Syaifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun Sultan Taha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Tahun 1906, lokasi bekas istana Sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemukakan tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya M.O. Bafadal, H. Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980.
Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter kuadrat atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter kuadrat dengan ukuran 80 meter kali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jemaah sekaligus. Dari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Seperti yang kalian lihat, Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas, lalu jajaran tiang-tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma, Italia yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar, dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga ini untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan menjadi kemenangan menang, bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunannya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring terbesar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar berbahan tembaga memperindah tampilan ruang di bawah kubah. Seperti yang kalian bisa lihat, interior yang dimiliki Masjid Agung Al-Falah ini benar-benar sangat megah dan kelihatan klasiknya masjid ini tuh wah oke lah, untuk interiornya bagus juga. Jadi di sebelah sana yang kalian bisa lihat itu ada bagian sekolahnya dan juga ada bagian tamannya. Yang kalian juga bisa lihat di sini tuh ada kotak-kotak gitu, karena itu kotak-kotak ada kotak amal dan juga disediain Al-Quran. Jadi dia kayak ada satu rak lagi yang untuk Al-Quran, ada sih kayak beberapa gitu diletakin di titik-titik situ. Karena lagi COVID seperti yang kalian tahu juga, jadi tempatnya dipasang tanda XX itu menjalani protokol yang ada ya teman-teman. Di sini juga diletakin untuk cuci tangan dan juga rak sepatu. Fasilitas yang dilengkapi di masjid ini seperti yang kalian bisa lihat, dan pastinya yang pertama itu sarana ibadah, kemudian kamar mandi atau WC, sound system dan multimedia, terus perlengkapan pengurusan jenazah, ruang belajar, gudang, parkir, tempat wudhu, pembangkit listrik, kantor sekretariat, koperasi, aula serbaguna, tempat penitipan sepatu atau sendal, dan juga taman. Kegiatan yang biasanya dilakukan di masjid ini yang pertama menyelenggarakan ibadah sholat fardu, terus menyelenggarakan kegiatan hari besar Islam, menyelenggarakan pengajian rutin, menyelenggarakan kegiatan pendidikan seperti TPA, madrasah, pusat kegiatan belajar masyarakat, kemudian ada menyelenggarakan sholat Jumat, menyelenggarakan dakwah Islam atau tablik akbar, terus menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi, dan juga pemberdayaan zakat, infak, sedekah,
sodakoh dan wakaf. Maaf ya teman-teman kalau misalnya pengajian aku salah. Ini kalau teman-teman berdiri di dalam ini rasanya sejuk banget, banyak banget angin-angin yang masuk. Dengan konsep terbuka seperti ini rasanya bagus banget. Di dalam bagian masjid ini kalian bisa menemukan berbagai benda yang antik. Misalnya kayak lampu hias berukuran besar di tengah kubah ini, mimbar antik, jam kayu, serta beduk masjid yang super gede gitu guys. Tuh kalian lihat kan. Nah selain itu kalian bisa menikmati interior dalam masjid ini. Kita juga bisa bersantai di taman sambil memandangi kemegahan masjid dari luar. Kalian yang akan mengunjungi Masjid 1000 Tiang ini disarankan untuk berfoto dengan latar belakang masjid ini ya. Setelah sudah mengelilingi masjid ini, kita jalan-jalan di masjid ini. Sekarang aku mau kasih makan ikan-ikan di masjid ini. Tuh seru kan? Jadi buat teman-teman yang jalan-jalan ke Jambi ataupun yang lagi berkunjung ke Jambi ataupun yang di Jambi bisa langsung ke masjid ini. Tempatnya bagus guys. Dan untuk yang berfoto-foto, suka foto juga, boleh banget ke tamannya terus foto-foto. Oke.
Nah, di dekat masjid ini ada TK-nya nih. Ini bagian TK-nya, dan juga kayaknya ada perkantorannya di sini, kayak nggak tahu juga sih. Cuman yang di sana bagian TK-nya. Terus kita jalan-jalan lagi keluar buat lihat pemandangan sekitar ini tuh gimana sih. Bagian tamannya guys, tuh kak, taman itu juga rindang, enak banget kalau cuma untuk buat duduk-duduk gitu kan ya, sambil menghilangkan penat di kepala. Sebelah kiri aku ini adalah sekolah dasarnya Masjid Al-Falah ini guys.
Dan gak jauh dari sekolah ini itu ada museum pesawat, dijulukin museum pesawat sih di Jambi, cuman belum cari tahu juga sebenarnya namanya tuh apa sih, tapi depannya emang ada pesawat. Lalu di seberang sekolahnya ini itu ada rumah makan. Udah enak banget sih, ini sekolah udah deket masjid, deket dari museum juga, terus seberangnya ada tempat makan guys. Kalau bisa bolos ini ke seberang aja langsung. Terus di dekat tempat ini juga itu nggak jauh dari Pasar Angsa Duo yang kemarin kita jalan-jalan ke sana, dan juga WTC guys. Di WTC itu adalah salah satu mall yang ada di Jambi. Dan ini kita mau jalan balik dulu ke tempat parkiran. Dan sesudah sampai aku langsung beli es jagung karena aku tuh kangen banget dengan es jagung yang ada di sekolahku. Jadi aku langsung beli aja es jagung yang ada di sini. Jujur ke sekolah bukan kangen sekolahnya, tapi kangen jajanannya guys sama teman-temannya. Setelah ini kita langsung aja pulang, lanjut malam kita jalan-jalan lagi. Mau jalan kemana ini? Tebak ya guys. Dan kita sampai di tempatnya, yaitu kita mau makan bikin resto. Langsung aja kita masuk, let's go. Di Ken Resto ini itu banyak makanan yang ala rumahan gitu guys, masakan Chinese. Dan sudah banyak banget yang udah berkunjung di sini. Di tempatnya rame banget dan selalu rame, apalagi malam minggu atau hari minggu. Rame banget dan harus ya ini kami kayak pesen tempat gitu guys. Di sini udah pesan sayur-sayuran, lauk dan semuanya yang bisa kalian lihat, itu sop asparagus, cumi goreng tepung, pare tumis telur, terus ada
tahu sama brokoli ini apa aku lupa namanya. Ini ada cumi goreng telur asin. Lalu di sini juga ada tahu khasnya Ken Resto, namanya tahu Ken. Ini kesukaan kami banget, terfavorit dah pokoknya. Ini juga dilengkapi sambalnya pastinya. Ini sambalnya top juga guys. Terus juga ada ayam goreng bawang putih. Dan langsung aja kita santap. Lego. Dan kita setelah makan berkunjung lagi ke Masjid Agung Al-Falah ini. Ini masih sekitaran jam 7-an atau jam 8-an gitu. Dan lampunya masih hidup guys. Kalau udah lewat, misalnya udah di atas jam 9-an gitu, dia udah mati semua. Lampunya udah gelap lah pokoknya di sini.
Dan malamnya kita lanjut lagi buat makan, yaitu makan nasi padang aroma cempaka. Ini khasnya Jambi banget dan cuma ada di Jambi. Langsung aja kita masuk dan makan Lego. So, ambil nasinya dulu, terus aku makannya sama ikan dan juga nangka, sama kuah-kuah yang lainnya, daun ubi.
udah kelar makan, tiba-tiba pas jalan di luar ini ada penampakan guys. Penampakan apa tuh? Lihat nih, lihat. Kalian mesti lihat ini. Ada kucing lagi kawin guys. Ya ampun, ini meong nggak sopan banget, kawin di depan mata orang. Ya udin lah ya, selamat kawin kucing-kucing. Setelah ini kita jalan-jalan dan nggak sengaja ngebuturin Tugu Persnya Jambi. Buat kalian yang berkunjung ke Jambi, jangan sampai ketinggalan untuk mengunjungi Tugu ini ya guys. Tugu Pers ini menjadi penanda kebebasan menyampaikan informasi yang terus ditegakkan. Tugu Pers ini berdiri sejak Februari 2012, didirikan untuk memperingati kebebasan pers di kota itu. Kini lokasi tersebut sudah menjadi ciri khas dari kota Jambi. Banyak wisatawan yang berkunjung untuk mengabadikan momen di Tugu Pers ini. Bahkan bukan wisatawan aja loh guys, ini banyak banget anak muda dari yang pacaran sampai yang kagak pacaran, yaitu jomblo, celah. Ini sampai berkunjung ke sini untuk bermain-main dan ini selalu rame. Bahkan paling rame itu di malam minggu pastinya dan hari Minggu. Cantik banget kan guys bentuknya di malam-malam. Terus ini kita jalan-jalan lagi di dalam mobil. Ini kita jalan-jalan ke Ancol, di dekat WTC juga. Nih, di sebelah kiri ini adalah Pasar Angso 2 yang kemarin kita kunjungin. Terus tempatnya ya gelap banget, ini kan karena malam ya. Dan gak lama dari Pasar Angso 2 itu ada WTC itu guys, salah satu mall di Jambi. Dan di seberangnya WTC itu ada Hotel Infinity. Iya sih, memang hotel dan juga tempat mallnya itu nggak sebesar yang bisa kalian lihat di luar sana, tapi ya oke lah. Kesederhanaan ini kan menjadi kehangatan bagi warga kota Jambi. Cielah, asik gitu kan. Nah ini guys, yang biasa di Jambi itu disebutnya Ancol. Dan di sini juga ada jembatan Gentala Arasi, salah satu tempat wisata di Jambi juga guys. Jembatannya tuh yang di atas ini guys, sebenarnya tuh panjang sih sampai ke sana, sampai ke seberangnya Jambi. Cuman ya gimana, dari mobil kan ya. Tuh kan kelihatan kan ada kayak tiangnya gitu, bukan tiang sih, apa nih ya, kayak Monas atau apa sih, kok kayak Monas ya, bukan Monas juga sih. Itu tuh jembatannya Gentala Arasi guys, dan di sana tuh ya seberangnya gitu. Dan di bawahnya ini itu Sungai Batanghari. Nih kalau kalian kesini, ini juga banyak makanan, banyak banget. Tapi biasanya aku kesini tuh makan jagung bakarnya tuh sudah khas banget sih sama ya gitu, sama tempat ini. Jadi makan kesini tuh makan jagung bakar gitu. Cuman ini karena udah kenyang banget, jadi aku nggak makan guys. Kita jalan-jalan aja ya. Bayangin gitu kan, makan jagung bakar sambil jalan-jalan
di malam-malam hari kayak gini di jembatan. Wah, keren dah. Udah enak banget apalagi ditemani pacar ya kan. Ya, sampai di sini vlog kita. Thank you banget buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Bye bye.